Seorang ibu tunggal membatalkan pesanan kue ulang tahun sambil menyembunyikan air mata putrinya. Ia berjongkok, tersenyum lembut kepada anaknya, menelan seluruh kepedihan di dalam hatinya, lalu berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pria kaya raya berdiri tepat di belakangnya dan menyaksikan setiap kejadian itu tanpa melewatkan satu detail pun. Apa yang kemudian diucapkan pria itu kelak menjadi sesuatu yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun. Toko kue seruni dipenuhi aroma mentega hangat dan sedikit wangi gula yang terkaramelisasi di pinggir loyang. Aroma yang seolah meresap hingga ke dalam hati dan sulit dilupakan. Nadhira Ayu Pramesti menarik napas panjang untuk terakhir kalinya sebelum mengucapkan alasan kedatangannya. Karena ia tahu begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, aroma yang semula menenangkan akan berubah menjadi kenangan yang menyakitkan. Di kedua tangannya tergenggam sebuah kotak kue berwarna merah muda, kotak yang selama berminggu-minggu ia bayangkan akan dibuka di meja dapur rumah kontrakannya bersama Keisha Anindya Pramesti, ditemani cahaya lilin ulang tahun yang hangat. Namun kini ia menggenggamnya dengan hati-hati, seperti seseorang yang harus mengembalikan sesuatu yang sebenarnya belum pernah benar-benar menjadi miliknya. Di sampingnya, Keisha Anindya Pramesti yang baru berusia hampir 3 tahun hanya mampu menjangkau tepi meja kasir kayu dengan ujung jemarinya. Mata mungilnya tak pernah lepas dari wajah sang ibu, memandang penuh perhatian seperti yang hanya bisa dilakukan anak kecil ketika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres meskipun belum mampu mengungkapkannya dengan kata-kata. Ulang tahunnya tinggal menghitung hari, sehingga ia sudah sangat pandai membaca setiap perubahan ekspresi wajah ibunya. Di balik meja kasir, Melati Puspasari, pegawai toko yang berambut pirang dikuncir dan mengenakan celemek berwarna terang, menunggu sambil memegang buku pesanan yang masih terbuka. Senyumnya perlahan memudar karena keheningan di depan mereka berlangsung lebih lama daripada biasanya. "Jadi, Bu, apakah kuenya akan saya bungkus sekarang?" tanyanya dengan ramah. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti menyentuh luka yang selama ini berusaha disembunyikan Nadhira Ayu Pramesti. Ia menundukkan pandangan ke arah kotak kue. Di dalamnya terdapat kue ulang tahun 3 tingkat berukuran kecil dengan lapisan butter ceream berwarna persik dan bunga-bunga fondant ungu yang ia pesan secara khusus sebulan sebelumnya. Karena warna ungu adalah warna kesukaan Keisha Anindya Pramesti sejak putrinya belajar menunjuk bunga-bunga di taman dan menyebut kata ungu, dengan pelafalan lucu yang selalu membuatnya tersenyum. Kenangan kecil itu menjadi harta paling berharga di hati Nadhira Ayu Pramesti. Namun dalam hitungan detik, semua yang ada di dalam kotak itu tidak akan lagi menjadi miliknya. "Maaf, saya harus membatalkan pesanan ini," ucapnya akhirnya. Bahkan ia sendiri terkejut karena suaranya terdengar begitu tenang, padahal di dalam dirinya tidak ada sedikit pun ketenangan. Selama 3 hari terakhir ia menahan kehancuran itu sendirian. Melati Puspasari berkedip bingung. "Dibatalkan? Tapi kuenya sudah selesai dibuat, Bu. Baru tadi pagi kami keluarkan dari lemari pendingin. Lihatlah, hasilnya sangat cantik." Ia memutar kotak itu perlahan, seolah berharap keindahan kue tersebut dapat mengubah keputusan pelanggan di hadapannya. Namun masalahnya bukan terletak pada kuenya. Masalah sebenarnya adalah surat yang dibuka Nadhira Ayu Pramesti 3 malam sebelumnya di meja dapur setelah Keisha Anindya Pramesti tertidur lelap. Surat dari Haryono Santoso, pemilik rumah kontrakan, yang dengan tegas menyatakan bahwa apabila tunggakan uang kontrakan tidak dilunasi sebelum tanggal 15, ia harus segera mencari tempat tinggal lain untuk putrinya. Uang yang selama ini ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli kue ulang tahun, disimpan rapi dalam kaleng kopi di lemari dapur agar tidak terpakai untuk kebutuhan lain, ternyata tepat sebesar kekurangan yang harus ia bayarkan. Pada akhirnya ia tidak benar-benar diberi pilihan. Yang ada hanyalah memilih antara mempertahankan tempat tinggal atau membawa pulang kue ulang tahun bertingkat dengan bunga-bunga ungu. "Saya benar-benar minta maaf. Saya tahu kalian sudah bersusah payah membuatnya,
kata Nadira Ayu Pramesti sambil mendorong kotak kue itu perlahan kembali ke arah Melati Puspasari. Gerakan kecil itu terasa seberat dunia. Tetapi saya benar-benar tidak bisa membawanya pulang. Maafkan saya. Tepat setelah itu ia merasakan jemari kecil menarik lengan kardigannya. Keisha Anindya Pramesti mungkin belum memahami arti semua kata yang baru saja diucapkan, tetapi ia mengerti nada suara yang biasa digunakan orang dewasa ketika harus mengubur sebuah harapan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Keisha Anindya Pramesti. Jemari kecilnya masih menarik ujung kardigan ibunya, sementara dagunya mulai bergetar. Getaran khas anak kecil yang sedang berjuang memutuskan apakah akan menangis sejadi-jadinya atau menahannya sekuat tenaga. "Mama, kue bungangu," ucapnya dengan pelafalan khas balita yang belum mampu mengucapkan kata ungu dengan sempurna. Saat itulah Nadira Ayu Pramesti melakukan satu-satunya hal yang selama 2 tahun terakhir selalu ia lakukan ketika hanya ada dirinya dan putrinya. Ia bergerak cepat, menguatkan dirinya dalam sekejap, lalu berdiri di depan kesedihan putrinya seolah-olah sedang melindunginya dari bahaya yang melaju kencang. Ia segera berjongkok hingga sejajar dengan tinggi Keisha Anindya Pramesti, menggenggam kedua pipi mungil anaknya dengan lembut, lalu menghadiahkan senyum yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari ruang paling gelap di dalam hatinya. Namun senyum itu tetap tampak hangat dan utuh. Karena selama bertahun-tahun ia telah melatih dirinya menjadikan senyum sebagai pelindung terbaik bagi putrinya. "Tidak, sayang. Dengarkan mama baik-baik," bisiknya pelan, hanya agar didengar oleh Keisha Anindya Pramesti. "Kue ini bukan kue yang sebenarnya. Ini hanya percobaan. Kue ulang tahunmu yang sungguhan, yang penuh bunga ungu kesukaanmu, nanti kita buat sendiri di rumah. Mama dan kamu akan membuatnya bersama-sama. Kamu yang akan membantu mengaduk adonan, menghias bunga-bunganya, dan hasilnya pasti jauh lebih enak karena dibuat oleh tangan kita berdua." Sambil berkata demikian, ibu muda itu mengusap setitik air mata yang baru saja muncul di sudut mata putrinya dengan ibu jarinya. Ia menghapusnya sebelum sempat jatuh, seolah sedang menghilangkan sebuah bukti agar tak seorang pun pernah melihatnya. Keisha Anindya Pramesti menatap wajah ibunya dengan ragu. Seperti semua anak kecil, ia sangat ingin mempercayai kata-kata itu, tetapi masih belum sepenuhnya yakin. "Ada bungamu banyak?" tanyanya lirih. Nadira Ayu Pramesti mengangguk sambil tersenyum. "Sebanyak yang kamu mau." Perlahan Keisha Anindya Pramesti menganggukkan kepala. Bibirnya masih sedikit bergetar, tetapi kesedihannya mulai surut. Ia memeluk kaki ibunya erat-erat dan menyembunyikan wajahnya di balik celana sang ibu. Nadira Ayu Pramesti tetap berjongkok beberapa saat, mengusap punggung kecil putrinya sambil memberi dirinya 1 detik berharga untuk merasakan semua kepedihan yang harus kembali ia sembunyikan sebelum bangkit menjadi sosok yang kuat. Ia memejamkan mata dan menarik napas panjang. Ketika membuka mata kembali, tanpa sengaja ia melihat pantulan kaca besar di depan toko, dan di dalam pantulan itu berdiri seorang pria. Ia tidak tahu sejak kapan pria itu berada di sana. Sosok itu berdiri tenang di dekat pintu kaca dengan latar belakang jalan Braga yang dipenuhi kendaraan dan pepohonan. Ia mengenakan setelan jas biru tua yang dijahit khusus. Dasinya terpasang sangat rapi, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku, dan seluruh sikapnya memancarkan ketenangan yang tidak biasa. Itu bukan ketenangan seseorang yang sedang menunggu giliran membeli kopi, melainkan ketenangan seseorang yang sejak tadi hanya memperhatikan, mengamati setiap hal yang terjadi di hadapannya. Nadira Ayu Pramesti perlahan berdiri. Rasa malu menjalar naik hingga ke lehernya. Ia merasa seorang asing baru saja menyaksikan momen paling menyakitkan dalam hidupnya minggu itu. Melihat bagaimana ia harus berbohong kepada putrinya demi melindungi hati kecil sang anak, dan menyaksikan kotak kue merah muda itu kembali didorong ke atas meja kasir. Ia segera mengalihkan pandangan, menggenggam tangan Keisha Anindya Pramesti, lalu berkata pelan kepada Melati Puspasari,
Terima kasih, maaf sudah merepotkan, sebelum berbalik hendak meninggalkan toko kue seruni secepat mungkin. Yang ia inginkan saat itu hanyalah keluar dari sana, menghirup udara bebas, dan menjauh dari tatapan siapapun. Namun untuk keluar ia harus melewati pria tersebut, dan pria itu tidak bergeser memberi jalan. Bukan dengan sikap kasar atau sengaja menghalangi, melainkan dengan cara yang sulit dijelaskan. Ia tetap berdiri di tempatnya, lalu ketika Nadira Ayu Pramesti sudah berada tepat di hadapannya, pria itu akhirnya berbicara. Biarkan saya yang membayarnya. Ia tidak langsung mengeluarkan dompet ataupun menunjukkan sikap orang kaya yang ingin memamerkan hartanya. Kalimat itu diucapkannya dengan suara pelan, cukup agar hanya Nadira Ayu Pramesti yang mendengarnya. Suaranya berat dan sedikit serak, seolah-olah ia sendiri merasa canggung mengucapkan tawaran tersebut, seakan setiap kata yang keluar membutuhkan keberanian yang tidak sedikit. Pria itu ikut sedikit membungkukkan tubuhnya, bukan ke arah Nadira Ayu Pramesti, melainkan ke arah Keisha Anindya Pramesti, berusaha menangkap tatapan mata gadis kecil yang masih bersembunyi di balik kaki ibunya dengan rasa penasaran sekaligus waspada khas anak-anak. Dengan wajah yang sungguh-sungguh, seolah sedang mengajukan pertanyaan yang sangat penting kepada seseorang seusianya, ia bertanya, benarkah kue buatan rumah rasanya jauh lebih enak? Keisha Anindya Pramesti terkejut karena pria dewasa yang tampak begitu berwibawa itu berbicara langsung kepadanya. Ia mengangguk pelan tanpa melepaskan pelukannya pada kaki sang ibu. Mama yang bikin, jawabnya polos. Pria itu ikut mengangguk dengan wajah serius, seakan baru saja memperoleh jawaban atas sebuah hal yang sangat penting. Setelah itu ia mengalihkan pandangannya kepada Nadira Ayu Pramesti. Selama beberapa saat ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatapnya dalam diam. Di dalam tatapan itu tidak ada rasa iba yang selama ini paling ditakuti Nadira Ayu Pramesti, tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan, dan sama sekali tidak ada sikap merendahkan yang selama bertahun-tahun telah begitu mudah ia kenali. Yang terlihat justru kelelahan, pemahaman, dan pengertian yang begitu dalam, seolah pria itu benar-benar mengetahui bagaimana rasanya berjongkok di hadapan orang yang paling dicintai sambil memaksakan senyum agar mereka tidak menyadari bahwa hati kita sedang hancur berkeping-keping. Nadira Ayu Pramesti membalas tatapan itu hanya sesaat, tetapi detik yang singkat tersebut terasa lebih panjang daripada 3 hari terakhir yang penuh tekanan. Pada saat itulah terjadi sesuatu yang belum mampu ia pahami. Sesuatu yang begitu kecil namun terasa seperti sebuah pintu yang perlahan terbuka di ruangan yang telah lama terkunci. Tak lama kemudian ia menundukkan kepala, menggenggam tangan Keisha Anindya Pramesti semakin erat, lalu melangkah keluar menuju Jalan Braga dengan jantung yang kini berdebar karena alasan yang sama sekali berbeda dari saat ia datang ke toko kue seruni. Jalanan menyambutnya dengan hiruk-pikuk seperti biasa. Mobil-mobil berlalu, sebuah bus Transmetro Bandung mengerem di dekat persimpangan, dan dari kejauhan terdengar seseorang bersiul. Nadira Ayu Pramesti mempercepat langkah tanpa tujuan tertentu. Yang ia inginkan hanyalah menjauh sejauh mungkin dari meja kasir itu, dari tatapan pria asing tadi, dan dari bayangan dirinya yang baru saja diperlihatkan kepada orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Di sampingnya, Keisha Anindya Pramesti berlari-lari kecil agar dapat mengimbangi langkah ibunya. Menyadari hal itu, Nadira Ayu Pramesti segera memperlambat langkahnya. Ia tidak ingin putrinya yang baru berusia 3 tahun ikut memikul beban kegelisahan yang memenuhi dadanya. "Mama, kita bikin kuenya sekarang?" tanya Keisha Anindya Pramesti dengan wajah yang kembali ceria. Sebagaimana anak-anak yang mampu meninggalkan kesedihan begitu mereka melihat secercah harapan baru. "Belum sekarang, sayang. Tapi sebentar lagi, ya?" jawab Nadira Ayu Pramesti sambil diam-diam menghitung isi dapur rumah kontrakannya. Tepung masih ada, telur mungkin tinggal 2 atau 3 butir, gula cukup, tetapi mentega sudah habis. Perhitungan sederhana itu kembali mengingatkannya bahwa bahkan janji membuat kue ulang tahun sendiri pun belum tentu dapat ia tepati tanpa harus mencari cara lain terlebih dahulu. Saat pikirannya masih dipenuhi hitungan itu, ia mendengar langkah kaki dari belakang. Bukan sekadar perasaannya.
Langkah-langkah mantap dari sepatu berkualitas baik terdengar semakin mendekat dengan tenang namun penuh keyakinan. Bahkan sebelum menoleh, hatinya sudah tahu siapa pemilik langkah tersebut. Ia berhenti lalu berbalik. Di hadapannya berdiri pria berjas biru tua itu, kini hanya berjarak beberapa meter. Untuk pertama kalinya Nadira Ayu Pramesti melihat wajahnya secara langsung, bukan melalui pantulan kaca. Pria itu tampak berusia sekitar 40 tahunan, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, janggut pendek yang terawat rapi, dan ekspresi yang seolah masih bimbang antara tekad dan rasa canggung karena baru saja mengejar seorang perempuan asing di tengah jalan. "Maaf," ucapnya sambil mengangkat satu tangan sebagai isyarat bahwa ia datang tanpa niat buruk. "Saya tidak ingin membuat ibu merasa tidak nyaman. Saya tahu tindakan saya terlihat aneh." Seorang pria mengejar perempuan yang baru keluar dari toko kue memang terdengar sangat buruk. "Saya mengerti. Beri saya waktu 10 detik saja. Kalau setelah itu ibu meminta saya pergi, saya akan langsung pergi dan tidak akan pernah mengganggu ibu lagi." Nadira Ayu Pramesti tetap menggenggam erat tangan ke Isya Anindya Pramesti. Seluruh tubuhnya berada dalam keadaan waspada. Bertahun-tahun menjalani hidup sendirian telah mempertajam nalurinya, dan naluri itu kini bekerja dengan sangat kuat. Namun ada sesuatu dalam sikap pria tersebut. Ia menjaga jarak dengan sopan, tidak memaksa mendekat, dan membiarkan dirinya dinilai terlebih dahulu, yang membuat Nadira Ayu Pramesti tidak memilih untuk segera pergi. 10 detik, jawabnya singkat. Pria itu mengangguk pelan, menarik napas dalam-dalam, lalu tampak menyadari bahwa ia sama sekali tidak menyiapkan apa yang akan dikatakannya. Ia benar-benar berlari keluar dari toko kue seruni tanpa rencana apapun. "Saya memiliki sebuah restoran," katanya akhirnya. "Letaknya tidak jauh dari sini. Sebenarnya saya memiliki beberapa restoran, tetapi yang satu itu baru saja saya buka. Saat ini kami tidak memiliki koki pastry. Orang yang dulu membuat makanan penutup sudah mengundurkan diri. Sejak saat itu kami hanya menyajikan kue beku yang dibeli dari pemasok. Rasanya hambar dan tidak memiliki jiwa." Para pelanggan menyadarinya, dan saya juga menyadarinya. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Di dalam toko, tadi saya mendengar ibu berbicara kepada putri ibu tentang kue yang akan dibuat sendiri di rumah, tentang bagaimana kalian berdua akan membuatnya bersama. Saya tidak tahu kenapa, jangan tanya alasannya, tetapi saya langsung mempercayai kata-kata itu. Saya mempercayainya dengan cara yang sudah sangat lama tidak pernah saya rasakan terhadap siapapun." Nadira Ayu Pramesti menatap pria itu tanpa benar-benar memahami kemana arah pembicaraan tersebut. "Saya tidak mengerti apa yang sebenarnya Bapak tawarkan, dan saya juga tidak mengerti alasannya," jawabnya. Suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia bayangkan, penuh kewaspadaan. "Kalau ini hanya cara yang sopan untuk memberi saya uang karena merasa kasihan, saya tidak membutuhkannya. Saya hanya membatalkan pesanan kue, bukan kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup. Saya dan putri saya akan baik-baik saja." Bukannya tersinggung atau terus membujuk dengan nada penuh belas kasihan, pria itu justru tersenyum tipis. Senyum singkat yang menyimpan sedikit kepahitan, seolah jawaban Nadira Ayu Pramesti justru membenarkan keyakinannya. "Saya tidak menawarkan uang," katanya tenang. "Saya menawarkan kesempatan bekerja. Bahkan mungkin belum bisa disebut pekerjaan, karena saya belum tahu apakah ibu benar-benar mampu membuat kue atau hanya pandai menjanjikannya. Hal seperti itu sering terjadi. Namun saya memiliki dapur yang kosong setiap sore dan firasat bahwa ibu benar-benar tahu apa yang sedang ibu lakukan. Kalau saya salah, saya hanya kehilangan satu sore. Kalau saya benar, kita berdua sama-sama mendapatkan sesuatu yang berharga." Setelah mengucapkan kalimat itu, ia mengulurkan sebuah kartu nama. Nadira Ayu Pramesti tidak langsung menerimanya. Pandangannya bergantian berpindah dari kartu nama itu ke wajah pria di depannya, lalu sekilas kepada Isya Anindya Pramesti yang kini sedang sibuk memperhatikan seekor burung merpati di tepi trotoar,
sama sekali tidak menyadari bahwa percakapan di belakangnya mungkin akan mengubah hidup mereka. "Kenapa harus saya?" tanya Nadira Ayu Pramesti. Itulah pertanyaan yang sesungguhnya ingin ia ajukan sejak awal. Bapak melihat seorang perempuan menangis di sebuah toko kue. Di kota sebesar kota Bandung, mungkin ada ratusan perempuan lain yang mengalami hal yang sama. "Kenapa Bapak justru mengejar saya?" Pria itu perlahan menurunkan tangan yang masih memegang kartu nama. Untuk pertama kalinya, ketegasan di wajahnya memudar, menyisakan kelelahan yang tulus dan sangat manusiawi. "Karena ibu tidak menangis," jawabnya pelan. "Itulah alasannya." Putri ibu hampir menangis, tetapi ibu menelan seluruh kesedihan ibu sendiri agar anak itu tidak ikut memikulnya. Ibu langsung berjongkok di depannya dan menjadi pelindungnya. "Sepanjang hidup saya hanya pernah melihat seseorang melakukan hal seperti itu satu kali." Ia berhenti sejenak. Dan orang itu sudah tidak ada lagi. Suaranya bergetar sangat halus pada kalimat terakhir, getaran yang segera ia kendalikan kembali. Namun Nadira Ayu Pramesti tetap mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, kewaspadaan yang terus memenuhi hatinya sedikit mereda. Pria itu kembali berbicara dengan suara yang lebih mantap. "Jadi ini bukan karena rasa kasihan. Saya hanya mengenali sesuatu dalam diri ibu. Orang yang mampu melindungi orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri biasanya juga akan menjaga setiap makanan yang dibuatnya dengan sepenuh hati. Orang seperti itu bisa menciptakan keajaiban di dapur. Saya pernah melihatnya." Ia kembali mengulurkan kartu nama itu. Kali ini Nadira Ayu Pramesti menerimanya. Kartu nama tebal berkualitas tinggi itu memuat sebuah nama yang dicetak dengan tinta hitam pekat, Rendra Mahardika Wiranegara. Di bawahnya tercetak nama restoran Rasa Nusantara, sebuah restoran yang pernah beberapa kali ia lihat dari luar ketika melewati kawasan Jalan Asia Afrika. Tempat dengan pintu kayu elegan dan ruang makan yang terlihat melalui jendela kaca besar, restoran yang selama ini tidak pernah berani ia masuki karena biaya satu kali makan di sana hampir setara dengan pengeluaran belanja kebutuhan dapurnya selama seminggu. Nadira Ayu Pramesti memasukkan kartu nama itu ke dalam saku kardigannya tanpa memberikan janji apapun. "Saya akan memikirkannya," katanya, sebuah jawaban sopan yang tidak berarti menerima ataupun menolak. Rendra Mahardika Wiranegara mengangguk pelan, seolah memahami bahwa hanya itulah jawaban terbaik yang mungkin ia peroleh hari itu. "Besok sore dapur restoran saya terbuka untuk ibu kalau ingin mencoba," ujarnya. "Tidak ada kewajiban apapun. Bawa saja ke Isya Anindya Pramesti. Kami punya tempat yang nyaman untuknya. Kalau hasilnya bagus, kita lanjutkan. Kalau hasilnya tidak sesuai harapan, anggap saja kita hanya mencicipi sepotong kue yang kurang enak, lalu setelah itu kita tidak perlu bertemu lagi." Ia melirik ke Isya Anindya Pramesti yang kini sudah berhenti memperhatikan burung merpati dan kembali menatap dirinya dengan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum tipis lalu berkata kepada gadis kecil itu, "Sampai jumpa. Kita salaman seperti rekan kerja, ya?" Ke Isya Anindya Pramesti mengangkat tangan mungilnya dan melambaikannya dengan polos. Setelah itu Rendra Mahardika Wiranegara berbalik dan berjalan kembali menuju toko kue Seruni tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Ia tidak berusaha meninggalkan kesan atau memastikan dirinya masih diperhatikan. Ia hanya pergi begitu saja, dan justru kesederhanaan sikap itulah yang paling membekas di hati Nadira Ayu Pramesti. Ia tetap berdiri di tepi jalan Braga dengan kartu nama tersimpan di saku kardigannya, sementara dadanya dipenuhi dua perasaan yang saling bertentangan, harapan dan kecurigaan. Pengalaman hidup mengajarinya untuk selalu berhati-hati terhadap tawaran yang terdengar terlalu sempurna, dan tawaran pria itu memang terasa seperti itu. Namun di sisi lain, Rendra Mahardika Wiranegara tidak menjanjikan kekayaan, jabatan, ataupun bantuan cuma-cuma. Ia hanya menawarkan sebuah dapur kosong dan satu kesempatan untuk membuktikan kemampuan. Malam harinya, setelah memandikan ke Isya Anindya Pramesti, menidurkannya, lalu menyanyikan lagu pengantar tidur hingga napas putrinya berubah pelan dan teratur,
Nadira Ayu Pramesti kembali duduk sendirian di meja dapur yang sama. Meja tempat ia membaca surat dari Haryono Santoso beberapa malam sebelumnya. Ia mengeluarkan kartu nama dari saku kardigannya dan meletakkannya di bawah cahaya lampu. Jemarinya perlahan mengusap huruf-huruf yang tercetak di atas nama Rendra Mahardika Wiranegara. Pikirannya melayang kepada dapur yang tadi disebutkan pria itu, sebuah dapur profesional yang selama ini hanya bisa ia rindukan. Bukan dapur sempit di rumah kontrakannya dengan kompor gas 2 tungku dan oven yang panasnya tidak pernah merata, melainkan dapur sungguhan dengan meja kerja baja tahan karat, oven konveksi yang presisi, dan peralatan yang mampu menjawab setiap sentuhan tangan seorang koki pastri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang hampir terlupakan, seolah ada bagian dari dirinya yang ditarik kembali menuju masa lalu, ketika hidupnya belum berubah, ketika tangannya masih bekerja dengan penuh keyakinan, ketika ia memasuki dapur profesional bukan sebagai tamu, melainkan sebagai seseorang yang memiliki keahlian. Ia memejamkan mata. Sensasi tepung di telapak tangan, berat mangkuk adonan, dan suhu mentega yang tepat saat mulai melunak tanpa berubah menjadi cair kembali memenuhi ingatannya. Semua kemampuan itu ternyata masih tersimpan di dalam kedua tangannya, hanya menunggu kesempatan untuk digunakan lagi. Ketika membuka mata, ia memandang ke arah kamar tempat Keisha Anindya Pramesti tertidur lelap. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia tidak lagi sibuk menghitung apa saja yang masih kurang dalam hidupnya. Sebaliknya, ia memberanikan diri membayangkan, walaupun dengan rasa takut, apa yang mungkin masih dapat ia raih. Keesokan harinya tepat pukul 4 sore, Nadira Ayu Pramesti tiba di restoran Rasa Nusantara sambil menggandeng tangan Keisha Anindya Pramesti. Di dalam tasnya terdapat celemek koki pastri yang telah dilipat rapi. Sementara di kepalanya berputar berbagai alasan untuk berbalik pulang. Namun semua keraguan itu perlahan menghilang begitu ia melewati pintu masuk khusus staf dan disambut aroma khas dapur profesional. Bahkan sebelum melihat isi ruangan, ia sudah mengenalinya melalui suara-suara yang memenuhi udara, dengungan lembut lemari pendingin industri, denting peralatan baja yang saling bersentuhan, serta gemericik air dari sudut ruangan. Saat matanya mulai terbiasa dengan cahaya terang, ia melihat meja-meja kerja yang berkilau bersih, deretan oven konveksi yang tersusun rapi, dan rak-rak berisi peralatan memasak yang digantung berdasarkan ukuran. Dadanya terasa sesak sekaligus lega, seperti otot yang selama bertahun-tahun menegang lalu akhirnya dapat bernapas kembali. Di ujung dapur berdiri Rendra Mahardika Wiranegara. Kali ini ia tidak mengenakan jas. Lengan kemejanya digulung hingga siku sehingga ia tampak jauh lebih sederhana. Bukan lagi sosok pria berjas biru yang ditemui sehari sebelumnya, melainkan seorang pemilik restoran yang sedang sibuk mengurus berbagai pekerjaan sebelum jam operasional dimulai. Ketika melihat Nadira Ayu Pramesti, ia hanya mengangkat pandangan dan berkata singkat, "Ibu datang." Di balik dua kata sederhana itu tersimpan rasa puas yang sengaja ia tahan. Nadira Ayu Pramesti langsung mengoreksi. "Saya datang untuk mencoba," menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk berutang budi ataupun menerima belas kasihan. Setelah itu ia mencari tempat yang aman, mendudukkan Keisha Anindya Pramesti di sudut ruangan yang jauh dari area panas dapur, lalu mengeluarkan buku gambar dan krayon yang sudah ia bawa dari rumah. Seperti biasa, ia memberi pesan dengan lembut namun tegas, "Kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Mama bekerja tidak jauh dari tempatmu." Keisha Anindya Pramesti mengangguk dengan wajah serius, seolah baru saja menerima tanggung jawab yang sangat penting. Setelah itu Nadira Ayu Pramesti mengenakan celemek koki pastrinya, mengikat rambutnya dengan rapi, lalu mencuci kedua tangan hingga ke siku menggunakan air hangat. Dalam setiap gerakan yang begitu akrab itu, ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan kembali ke tempatnya. Seolah tubuhnya masih mengingat seluruh urutan pekerjaan yang selama ini berusaha dilupakan oleh pikirannya. "Apa yang ingin Bapak saya buat?" tanyanya. Rendra Mahardika Wiranegara bersandar santai di salah satu meja kerja sambil menyilangkan kedua tangan di dada. "Apa saja yang Ibu inginkan. Buat saya terkesan atau jangan, tetapi tunjukkan apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh tangan Ibu."
Ia menunjuk ke arah ruang penyimpanan bahan dan deretan lemari pendingin. Semua bahan di sana boleh ibu gunakan. Kalau ada yang kurang, tinggal katakan. Nadira Ayu Pramesti melangkah masuk ke ruang penyimpanan, dan rasanya seperti kembali memasuki bahasa yang pernah dikuasainya sejak lama namun sempat terlupakan. Di sana tersedia berbagai jenis tepung berkualitas tinggi, coklat batangan asli, bukan bubuk instan, mentega premium, batang vanili asli, buah-buahan segar, serta telur yang baru dikirim pagi itu. Dadanya dipenuhi kerinduan yang hampir terasa menyakitkan. Ia ingin menyentuh setiap bahan, mencium aromanya, lalu segera mulai bekerja. Namun ia memilih semuanya dengan tenang. Bukan bahan yang paling mahal atau paling mewah untuk mengesankan seorang pemilik restoran, melainkan bahan yang paling sesuai dengan keahlian yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Ia memutuskan membuat tart coklat dengan karamel gula aren, hidangan penutup yang tampak sederhana tetapi menuntut ketelitian tinggi. Karena pada hidangan seperti itulah setiap kesalahan akan langsung terlihat dan setiap keberhasilan pun tidak dapat disembunyikan. Tanpa membuang waktu, ia mulai bekerja. Selama beberapa menit pertama Rendra Mahardika Wiranegara memperhatikannya dengan saksama. Namun di luar dugaan Nadira Ayu Pramesti, pria itu kemudian memilih mengalihkan perhatiannya ke pekerjaan lain di sisi dapur. Ia memeriksa daftar pengiriman bahan, menerima beberapa panggilan telepon dengan suara pelan, dan sengaja memberi ruang agar Nadira Ayu Pramesti tidak merasa sedang diuji seperti seseorang yang dipertontonkan. Ia sangat menghargai sikap itu meskipun tidak mengucapkannya, karena pekerjaan seorang koki membutuhkan ketenangan dan ruang untuk menyatu dengan setiap proses. Dalam kesunyian itulah sesuatu yang telah lama tertidur perlahan hidup kembali. Kedua tangannya mulai mengingat semuanya. Ia menimbang bahan, mengayak tepung, mengocok adonan hingga mencapai konsistensi yang tepat, sebuah titik yang tidak pernah ditentukan oleh jam, melainkan oleh suara dan penglihatan. Ketika adonan mulai berubah tekstur dan mengalir perlahan membentuk pita lembut sebelum kembali menyatu, Nadira Ayu Pramesti langsung tahu bahwa hasilnya sempurna. Tanpa sadar ia tersenyum kecil sambil tetap menunduk di atas mangkuk adonan. Senyum itu tidak dilihat siapapun. Tetapi itulah senyum tulus pertama yang muncul di wajahnya setelah berminggu-minggu hidup dalam tekanan. Dari sudut ruangan, Keisha Anindya Pramesti asyik menggambar menggunakan krayonnya. Sesekali gadis kecil itu mengangkat kepala untuk memastikan ibunya masih berada di sana. Setiap kali menemukan Nadira Ayu Pramesti tetap bekerja di tempatnya, ia kembali melanjutkan gambarnya dengan tenang. Waktu berlalu tanpa terasa, sebagaimana selalu terjadi di dalam dapur. 2 jam terasa seperti hanya beberapa menit ketika kedua tangan sibuk bekerja dan pikiran akhirnya berhenti dipenuhi kecemasan. Saat hidangan penutup itu akhirnya matang, Nadira Ayu Pramesti mengeluarkannya dari oven, membiarkannya mendingin dengan sabar, lalu menyusunnya dengan ketelitian seseorang yang tidak perlu terburu-buru karena yakin pekerjaannya telah dilakukan dengan benar. Cahaya matahari sore mulai berwarna keemasan menembus jendela-jendela tinggi dapur. Ia memotong 1 porsi, meletakkannya di atas piring putih polos tanpa hiasan berlebihan, karena hidangan itu tidak membutuhkan apapun untuk menutupi kualitasnya, lalu memberi isyarat kepada Rendra Mahardika Wiranegara. Pria itu menghampiri, mengambil 1 sendok kecil, dan untuk pertama kalinya sejak memasuki dapur, Nadira Ayu Pramesti merasakan kegugupan yang sesungguhnya. Selama 2 jam terakhir ia tenggelam sepenuhnya dalam dunianya sendiri, tetapi kini dunia itu akan dinilai oleh orang lain. Rendra Mahardika Wiranegara mencicipi 1 suapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengunyah perlahan sambil memejamkan mata sejenak, lalu mengambil suapan kedua. Suapan kedua itulah yang memberi jawaban kepada Nadira Ayu Pramesti, karena seseorang tidak akan mengambil suapan berikutnya apabila hidangan pertama tidak meninggalkan kesan. Setelah beberapa saat, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya berbicara. Ia tidak mengatakan bahwa hidangan itu lezat atau luar biasa sebagaimana pujian yang biasa diucapkan karena sopan santun. Dengan suara pelan ia hanya bertanya, "Di mana ibu belajar membuat hidangan seperti ini?" Di balik pertanyaan sederhana itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada rasa ingin tahu.
Ada kekaguman dan penghormatan yang sulit disembunyikan, seperti seseorang yang baru saja menemukan permata berharga di tempat yang tidak pernah diduganya. Nadira Ayu Pramesti mengusap kedua tangannya pada celemek, sengaja mengulur waktu sebelum menjawab. Di sebuah dapur. Sudah sangat lama sekali, katanya singkat, berusaha menghindari penjelasan lebih jauh. Rendra Mahardika Wiranegara menggeleng pelan sambil meletakkan sendoknya. Keahlian seperti ini tidak mungkin dipelajari di sembarang dapur. Hidangan ini dibuat oleh seseorang yang pernah bekerja secara profesional. Kalau begitu, kenapa sekarang ibu tidak bekerja sebagai koki pastry profesional? Pertanyaan itu begitu tajam hingga langsung menyentuh bagian hidup yang paling ingin disembunyikan oleh Nadira Ayu Pramesti. Pertanyaan yang membuka kembali pintu menuju semua hal yang telah ia tinggalkan. Naluri lamanya segera muncul, mendorongnya untuk menutup diri dan memberikan jawaban singkat yang biasanya cukup untuk menghentikan rasa ingin tahu orang lain. Namun ada sesuatu dalam cara Rendra Mahardika Wiranegara mencicipi hidangan penutup tadi, dalam sikapnya yang memberi ruang sepanjang sore tanpa pernah membuatnya merasa diawasi, serta dalam caranya berbicara kepada Keisha Anindya Pramesti sehari sebelumnya dengan rasa hormat yang tulus, membuat Nadira Ayu Pramesti ragu untuk kembali membangun tembok di sekeliling hatinya. Hidup saya berubah, jawabnya akhirnya. Hanya itu yang ia berikan, tetapi bagi dirinya sendiri, jawaban itu sudah jauh lebih banyak daripada yang pernah ia ceritakan kepada siapapun. Kadang-kadang kita harus melepaskan hal yang paling kita cintai agar bisa mempertahankan sesuatu yang tidak mungkin kita lepaskan. Tanpa sadar pandangannya beralih ke sudut ruangan tempat Keisha Anindya Pramesti masih asyik menggambar. Rendra Mahardika Wiranegara mengikuti arah pandangan itu dan langsung memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Beberapa saat mereka terdiam. Keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih penuh makna, seolah masing-masing memahami sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Akhirnya Rendra Mahardika Wiranegara memecah kesunyian. Pekerjaan ini menjadi milik ibu, katanya dengan nada kembali tenang dan profesional, seakan ia sendiri ingin melindungi perasaannya dari apapun yang baru saja muncul di balik keheningan tadi. Ibu boleh datang setiap sore bersama Keisha Anindya Pramesti. Tidak ada masalah. Kita akan menyiapkan tempat yang lebih nyaman untuknya di sana. Gajinya juga akan layak, bahkan lebih tinggi daripada bayaran koki pastry di banyak restoran lain di kota Bandung. Dan ini bukan belas kasihan. Hidangan yang baru saja saya cicipi memang bernilai sebesar itu, bahkan lebih. Nadira Ayu Pramesti membuka mulut untuk kembali membangun jarak, hendak mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Namun Rendra Mahardika Wiranegara lebih dulu mengangkat tangan memberi isyarat agar ia mendengarkan sampai selesai. Ini bukan bantuan, katanya tegas. Ibu sedang menyelesaikan masalah nyata yang selama ini membuat restoran saya kehilangan pelanggan. Kalau ada yang seharusnya berterima kasih, justru saya kepada ibu. Cara pria itu membalik makna belas kasihan menjadi penghargaan terhadap kemampuan profesionalnya benar-benar mengguncang hati Nadira Ayu Pramesti. Ia diperlakukan sebagai seorang ahli, bukan sebagai seseorang yang harus diselamatkan. Setelah 2 tahun terbiasa menolak setiap kesempatan yang datang karena takut kecewa, kali ini ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, ucapnya. Kita coba. Rendra Mahardika Wiranegara membalas dengan anggukan kecil. Tidak ada jabat tangan resmi ataupun kontrak yang langsung ditandatangani. Hanya 2 kata sederhana dari Nadira Ayu Pramesti dan seulas senyum tipis dari Rendra Mahardika Wiranegara. Namun di dalam dapur yang dipenuhi aroma gula yang sedang dikaramelisasi itu, seolah telah lahir sebuah kesepakatan yang jauh lebih kuat daripada tanda tangan di atas kertas. Saat merapikan peralatannya, membangunkan Keisha Anindya Pramesti yang mulai mengantuk setelah lama menggambar, mengusap sisa rema makanan di sudut bibir putrinya, lalu membantu mengenakan kembali kardigan kecilnya. Nadira Ayu Pramesti merasakan tatapan Rendra Mahardika Wiranegara tertuju kepadanya. Tatapan itu tidak membuatnya merasa terganggu ataupun diawasi, melainkan penuh pemikiran yang tenang. Ketika tanpa sengaja ia mengangkat kepala,
Ia mendapati pria itu masih memandangnya. Berbeda dengan kebanyakan orang yang akan segera mengalihkan mata ketika ketahuan, Rendra Mahardika Wiranegara tetap mempertahankan tatapan itu selama sesaat sebelum akhirnya kembali melanjutkan pekerjaannya. Nadira Ayu Pramesti pun meninggalkan restoran rasa Nusantara sambil menggendong Keisha Anindya Pramesti yang sudah setengah tertidur. Celemek koki pastrinya masih dipenuhi noda hasil kerja keras yang jujur, sementara di dalam dadanya tumbuh perasaan yang belum mampu ia beri nama. Ada kebanggaan yang perlahan kembali, bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih lembut sekaligus berbahaya. Perasaan yang telah begitu lama padam hingga ia hampir lupa bagaimana rasanya. Minggu-minggu berikutnya perlahan membentuk rutinitas baru. Setiap sore Nadira Ayu Pramesti datang bekerja sambil membawa Keisha Anindya Pramesti. Sudut kecil yang awalnya hanya berisi buku gambar dan krayon lambat laun berubah menjadi kerajaan kecil milik gadis itu. Suatu hari muncul sebuah meja mungil yang ukurannya pas untuk anak-anak. Beberapa hari kemudian hadir beberapa bantal empuk. Tidak lama setelah itu, sebuah kotak berisi plastisin warna-warni ikut muncul. Benda yang sebenarnya tidak memiliki alasan untuk berada di dapur profesional. Rendra Mahardika Wiranegara tidak pernah sekalipun berkata bahwa semua itu ia sediakan khusus untuk Keisha Anindya Pramesti. Barang-barang tersebut seolah hadir begitu saja. Setiap kali Nadira Ayu Pramesti memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya, ia hanya mengangkat bahu ringan lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Cara memberi tanpa pernah menuntut ucapan terima kasih ataupun pengakuan perlahan meruntuhkan pertahanan hati Nadira Ayu Pramesti, bahkan lebih kuat daripada kata-kata manis apapun. Sementara itu, hidangan penutup buatan Nadira Ayu Pramesti mulai mengubah suasana restoran rasa Nusantara. Para pramusaji menjadi orang pertama yang menyadari perubahan itu dan mulai membicarakannya di antara mereka sendiri. Para pelanggan mulai bertanya siapa pembuat hidangan penutup yang kini selalu mereka puji. Sementara itu Rendra Mahardika Wiranegara, yang pada awalnya hanya melewati dapur 1 atau 2 kali setiap sore, perlahan menemukan semakin banyak alasan untuk datang lebih sering. Percakapan mereka yang semula hanya berkisar pada tepung, suhu oven, resep, dan pesanan pelanggan, lambat laun melebar ke hal-hal yang jauh lebih pribadi. Pada suatu sore ketika Keisha Anindya Pramesti tertidur pulas di atas bantal-bantal kecil di sudut dapur dan suasana tenang menjelang jam operasional malam mulai menyelimuti restoran rasa Nusantara, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya berbicara tentang seseorang yang pernah ia singgung pada hari pertama mereka bertemu. Ia tidak memulainya secara tiba-tiba. Saat itu Nadira Ayu Pramesti sedang melapisi permukaan tart dengan glasir, sementara Rendra Mahardika Wiranegara duduk di bangku tinggi sambil memperhatikan Keisha Anindya Pramesti yang sedang tertidur. Tiba-tiba ia berkata pelan, "Istri saya dulu melakukan hal yang sama seperti yang ibu lakukan di toko kue." Ia selalu berdiri di depan untuk melindungi orang yang dicintainya. Tangan Nadira Ayu Pramesti seketika berhenti menggerakkan spatula. Ia tidak menyela sedikit pun karena telah belajar bahwa sebuah pengakuan akan menghilang apabila dipaksa keluar. Namanya Larasati Ayu Wiranegara, lanjut Rendra Mahardika Wiranegara, mengucapkan nama itu dengan sangat hati-hati, seolah sedang mengeluarkan benda paling rapuh dari sebuah kotak berharga. Ketika saya mulai memiliki banyak uang, jauh lebih banyak daripada yang saya perlukan, saya berubah menjadi orang yang sangat sulit hidup bersama. Saya bekerja 16 jam sehari, hampir tidak pernah pulang untuk beristirahat, dan mulai mengukur segala sesuatu dengan angka. Larasati Ayu Wiranegara tidak pernah memarahi saya secara langsung ataupun membuat keributan. Yang ia lakukan hanyalah berdiri di depan semua masalah. Saat suasana hati saya buruk, ia melindungi orang lain agar kemarahan saya tidak mengenai mereka. Kalau saya lupa hari penting, ia diam-diam menutupinya dan berpura-pura seolah saya masih mengingatnya. Bertahun-tahun ia melindungi semua orang dari sisi terburuk diri saya tanpa pernah saya sadari. Ia terdiam cukup lama sebelum melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. Saya baru menyadari semua itu ketika ia sudah tidak ada. Nadira Ayu Pramesti meletakkan spatulanya perlahan. "Apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Rendra Mahardika Wiranegara membutuhkan waktu beberapa saat sebelum mampu menjawab. "Ia jatuh sakit."
Saat itulah saya, yang selama ini merasa bisa membeli apa saja dengan uang, akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan sebesar apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya sebagai orang dewasa, saya merasa benar-benar tidak berguna. Saya memang mendampinginya sampai saat-saat terakhir. Saya meninggalkan semua pekerjaan demi menemaninya, tetapi saya terlambat. Saya baru melepaskan semuanya ketika sudah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sejak saat itu saya masih memiliki restoran, gedung, perusahaan, dan rekening yang jumlahnya bahkan tidak pernah saya hitung lagi, tetapi hampir semuanya kehilangan makna. Saya belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa hal yang benar-benar berharga ternyata telah berada tepat di depan mata saya selama bertahun-tahun, sementara saya sendiri terlalu sibuk untuk melihatnya. Keheningan kembali memenuhi dapur. Perlahan Nadira Ayu Pramesti mulai memahami sosok pria di hadapannya. Kini ia mengerti mengapa pada hari itu Rendra Mahardika Wiranegara mengejarnya keluar dari toko kue Seruni. Pria itu tidak melihat seorang perempuan miskin yang membutuhkan uang. Ia melihat bayangan Larasati Ayu Wiranegara dalam diri orang asing yang baru ditemuinya. Ia mengejarnya bukan untuk menyelamatkan, melainkan karena tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya sesuatu yang pernah hilang sekali dalam hidupnya. Saya turut berduka, ucap Nadira Ayu Pramesti dengan tulus. Lalu, karena Rendra Mahardika Wiranegara telah membuka sebagian luka hatinya, ia pun memberanikan diri membuka sedikit pintu yang selama 2 tahun selalu ia kunci rapat. Ayah kandung Keisha Anindya Pramesti tidak meninggal, katanya pelan. Kadang-kadang kenyataan seperti itu justru lebih sulit dijelaskan. Ia hanya memutuskan bahwa kehidupan bersama kami bukanlah kehidupan yang ia inginkan. Suatu hari ia masih membuat rencana, berbicara tentang masa depan, dan keesokan harinya ia pergi begitu saja. Saat itu Keisha Anindya Pramesti masih bayi, sementara saya bekerja di dapur profesional yang sangat saya cintai. Jam kerja di dapur seperti ini tidak mungkin dijalani oleh seorang ibu yang harus membesarkan anak seorang diri. Bekerja hingga larut malam, masuk saat akhir pekan, berdiri belasan jam setiap hari. Mustahil membesarkan bayi sendirian sambil tetap menjadi koki pastry restoran. Saya sudah mencoba, tetapi hampir hancur. Karena itulah saya melepaskan pekerjaan yang paling saya cintai. Pandangannya jatuh pada kedua tangannya sendiri yang masih berlumuran glasir. Tangan ini pernah mampu menciptakan banyak hal. Lalu saya menyimpannya begitu saja agar saya bisa selalu berada di rumah saat putri saya membutuhkan ibunya. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Kalau harus mengulanginya 1000 kali pun, saya akan tetap memilih Keisha Anindya Pramesti. Tetapi ketika seseorang melepaskan sesuatu yang sangat dicintainya, akan selalu ada perasaan seolah sebagian dari dirinya tertinggal di belakang. Rendra Mahardika Wiranegara mendengarkan seluruh cerita itu tanpa sekalipun menyela, tanpa menawarkan solusi, dan tanpa berusaha memperbaiki semuanya seperti yang sering dilakukan banyak orang. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah memahami bahwa terkadang hal terbaik yang dapat diberikan kepada seseorang bukanlah jawaban, melainkan kehadiran. Rendra Mahardika Wiranegara hanya mendengarkan tanpa sekalipun memotong cerita Nadira Ayu Pramesti. Setelah ia selesai berbicara, pria itu mengucapkan satu kalimat sederhana. Itulah sebabnya sore-sore ini begitu berarti. Ini bukan bantuan yang saya berikan kepada ibu, Nadira Ayu Pramesti. Saya hanya merasa kedua tangan yang selama ini ibu sembunyikan pantas mendapatkan kesempatan untuk kembali berkarya, meskipun hanya beberapa jam setiap hari, dari pukul 4 sampai pukul 7 sore, sementara Keisha Anindya Pramesti beristirahat. Untuk pertama kalinya ia memanggilnya dengan nama, Nadira Ayu Pramesti, bukan lagi ibu. Nadira Ayu Pramesti langsung menyadari perubahan kecil itu. Rendra Mahardika Wiranegara pun menyadari bahwa ia menyadarinya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan apa-apa, tetapi suasana di antara keduanya kembali berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Tepat pada saat itu Keisha Anindya Pramesti terbangun, tanpa sengaja menyelamatkan mereka berdua dari percakapan yang mungkin akan menjadi terlalu dalam.
Gadis kecil itu berlari dengan langkah khas anak berusia 3 tahun menuju ibunya. Tetapi di tengah jalan ia tiba-tiba berbelok ke arah Rendra Mahardika Wiranegara lalu mengangkat kedua tangannya. Meminta digendong dengan kepolosan yang hanya dimiliki anak-anak. Rendra Mahardika Wiranegara terpaku sesaat. Terlihat jelas bahwa sudah sangat lama, atau mungkin belum pernah sama sekali, ia menggendong seorang anak kecil. Namun beberapa detik kemudian ia mengangkat ke Isya Anindya Pramesti dengan gerakan yang sangat hati-hati. Hampir seperti memegang sesuatu yang amat berharga. Gadis kecil itu segera bersandar nyaman di lengannya seolah tempat itu memang sudah lama menjadi miliknya. Dengan tangan mungilnya ia menyentuh janggut pendek Rendra Mahardika Wiranegara. Lalu tertawa kecil sambil berkata, "Geli." Rendra Mahardika Wiranegara, pria yang selama bertahun-tahun terbiasa mengukur hidup dengan angka dan laporan keuangan, perlahan memejamkan mata sejenak sambil menggendong anak kecil itu. Melihat pemandangan tersebut, Nadira Ayu Pramesti buru-buru memalingkan wajahnya kembali ke arah tart yang sedang dibereskannya agar pria itu tidak melihat perubahan di wajahnya. Perasaan yang memenuhi dadanya saat itu terlalu kuat, terlalu cepat tumbuh, dan terlalu berbahaya untuk diakui. Menjelang malam, ketika pekerjaan hampir selesai dan Nadira Ayu Pramesti sedang merapikan peralatannya, seorang pria berpakaian rapi memasuki dapur. Wajahnya tampak dingin dan sorot matanya tajam. Dari cara Rendra Mahardika Wiranegara langsung menegang, Nadira Ayu Pramesti segera memahami bahwa kedatangannya membawa masalah. Rendra Mahardika Wiranegara, sapanya singkat, lalu pandangannya menyapu seluruh dapur sebelum berhenti pada Nadira Ayu Pramesti dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Jadi disinilah dana investasi saya dipakai? Untuk mempekerjakan seorang koki pastri yang datang bersama anak kecilnya. Rendra Mahardika Wiranegara berdiri perlahan. Nadira Ayu Pramesti, ini Danendra Arya Kusuma, rekan bisnis saya di restoran ini. Namun Danendra Arya Kusuma belum selesai berbicara. Laporan keuangan restoran ini tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Rendra Mahardika Wiranegara. Bukannya mengurangi biaya, justru kamu mempekerjakan orang karena merasa iba. Kita adalah rekan bisnis. Saya berhak mengetahui kemana uang perusahaan digunakan. Ia kembali menatap Nadira Ayu Pramesti, lalu memandang Rendra Mahardika Wiranegara dengan senyum tipis yang penuh sindiran, seolah merasa telah memahami sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sekarang saya tahu kemana semua pengeluaran itu mengalir. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Danendra Arya Kusuma berbalik dan meninggalkan dapur begitu saja. Keheningan berat langsung memenuhi ruangan. Nadira Ayu Pramesti melanjutkan merapikan barang-barangnya tanpa berani menatap Rendra Mahardika Wiranegara. Dadanya terasa sesak karena untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa dunia kecil yang selama ini memberinya ketenangan ternyata berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Ada orang-orang yang tidak melihatnya sebagai seorang koki pastri profesional yang sedang mendapatkan kembali kehidupannya, melainkan hanya sebagai angka yang dianggap membebani laporan keuangan. Dengan suara pelan Rendra Mahardika Wiranegara berkata, "Jangan dipikirkan kata-katanya." Namun Nadira Ayu Pramesti, yang saat itu menggendong ke Isya Anindya Pramesti yang telah tertidur sambil membawa celemek lipat di lengannya, sudah merasakan bahwa tanah yang baru mulai ia pijak dengan penuh keyakinan ternyata tidak sekuat yang ia bayangkan. Ia sadar bahwa tidak lama lagi ia harus memutuskan seberapa besar risiko yang sanggup ia ambil demi sesuatu yang bahkan baru saja mulai memiliki arti dalam hidupnya. Kekhawatiran mengenai Danendra Arya Kusuma ternyata tidak berhenti pada pertemuan malam itu. 10 hari kemudian, sebelum Nadira Ayu Pramesti mulai bekerja, Rendra Mahardika Wiranegara memintanya duduk sebentar. Dari nada bicaranya, ia langsung mengetahui bahwa pembicaraan kali ini bukan tentang hidangan penutup. Mereka duduk di salah satu sudut ruang makan restoran rasa Nusantara yang masih kosong. Kursi-kursi masih diletakkan terbalik di atas meja karena restoran belum buka. Rendra Mahardika Wiranegara terdiam cukup lama, sesuatu yang jarang terjadi pada dirinya, sebelum akhirnya berkata, "Danendra Arya Kusuma ingin saya menutup restoran ini atau menjualnya." Menurutnya restoran ini tidak memberikan keuntungan yang memadai, dan kalau melihat laporan keuangan semata,
ia memang tidak sepenuhnya salah. Saya membuka tempat ini karena saya menyukainya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Sementara Danendra Arya Kusuma menanamkan modal dengan harapan memperoleh hasil bisnis yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya mampu membeli seluruh saham Danendra Arya Kusuma, ujar Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya. Tetapi untuk melakukannya saya harus menguras banyak dana, memindahkan investasi lain, dan mengambil risiko yang cukup besar. Ia tahu itu, dan sekarang ia sengaja menekan saya. Nadira Ayu Pramesti mendengarkan dengan kedua tangan terlipat tenang di atas pangkuannya. Lalu apa hubungannya semua itu dengan saya? Tanyanya, meskipun jauh di dalam hati ia sudah dapat menebak jawabannya. Rendra Mahardika Wiranegara menatapnya lurus. Danendra Arya Kusuma menganggap saya mulai mengambil keputusan yang buruk karena ibu. Ia yakin saya mempekerjakan ibu bukan berdasarkan kemampuan profesional, melainkan karena alasan pribadi. Ia terus menggunakan tuduhan itu. Menurutnya, pria dalam posisi saya tidak seharusnya sibuk menyelamatkan seorang perempuan yang sedang kesulitan. Kata-kata itu menghantam hati Nadira Ayu Pramesti. Seluruh kemampuan, harga diri, dan perjuangannya seolah diringkas menjadi sosok perempuan yang pantas dikasihani. Dengan suara pelan tetapi tegas ia berkata, "Saya bukan perempuan yang harus diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang menyelamatkan saya. Saya bekerja, dan Bapak membayar saya karena pekerjaan saya memang bernilai. Kalau rekan bisnis Bapak tidak mampu memahami itu, bukan saya yang bermasalah." "Saya tahu," jawab Rendra Mahardika Wiranegara cepat. "Saya lebih tahu daripada siapapun. Justru karena itulah saya menceritakan semua ini kepada ibu. Saya tidak ingin ibu mendengarnya dari orang lain, dan saya juga tidak ingin berbohong. Beberapa minggu ke depan akan sangat berat. Akan ada banyak keributan. Ibu memiliki keisha Anindya Pramesti, dan saya tidak ingin ibu ikut terseret dalam pertarungan yang bukan milik ibu." Saat itulah Nadira Ayu Pramesti menyadari maksud sebenarnya. Rendra Mahardika Wiranegara sedang membuka jalan keluar baginya, memberi kesempatan untuk pergi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Justru karena pria itu peduli kepadanya, ia rela kehilangan dirinya agar ia tidak ikut terluka. Kesadaran itu membuat dada Nadira Ayu Pramesti terasa sesak. "Apa Bapak ingin saya pergi?" tanyanya terus terang. Rendra Mahardika Wiranegara tidak langsung menjawab. Keheningan yang muncul justru telah menjelaskan semuanya. Seseorang yang benar-benar ingin orang lain pergi biasanya akan mengatakannya tanpa ragu, sedangkan ia tidak mampu mengucapkannya. Setelah beberapa saat ia akhirnya berkata lirih, "Tidak. Saya tidak ingin ibu pergi. Tetapi saya lebih tidak ingin melihat ibu terluka." Nadira Ayu Pramesti menarik napas panjang. Pandangannya beralih ke arah dapur, tempat yang selama 2 bulan terakhir telah mengembalikan jati dirinya, tempat kedua tangannya kembali hidup, tempat keisha Anindya Pramesti pernah tertawa bahagia di pelukan pria itu. "Saya pernah kehilangan sesuatu yang sangat saya cintai karena memilih bermain aman," katanya perlahan. "Saya melepaskannya demi melindungi diri sendiri dan melindungi keisha Anindya Pramesti, dan keputusan itu memang benar. Tetapi setelah itu saya hidup bertahun-tahun dengan perasaan seolah sebagian diri saya hilang. Saya tidak akan kehilangan hal berharga untuk kedua kalinya hanya karena takut pada seseorang yang melihat dunia melalui laporan keuangan. Saya tetap di sini. Kalau suatu hari saya harus diberhentikan, biarlah itu terjadi. Tetapi saya tidak akan pergi atas kemauan saya sendiri." Rendra Mahardika Wiranegara menatapnya lama. Ada sesuatu yang menyala di wajahnya, bukan sekadar rasa lega, melainkan emosi yang jauh lebih dalam. Untuk sesaat, di ruang makan yang masih kosong dengan kursi-kursi yang terbalik di atas meja, jarak di antara mereka menjadi sangat dekat. Ada satu momen singkat ketika salah satu dari mereka sebenarnya bisa melangkah maju dan menghapus jarak itu. Namun keduanya memilih tetap diam. Mereka sama-sama tahu bahwa bila saat itu mereka menyerah pada perasaan,
Mereka justru akan membenarkan semua tuduhan Danendra Arya Kusuma dan mengubah hubungan yang selama ini dibangun dengan rasa hormat menjadi sesuatu yang tampak kotor di mata orang lain. Maka mereka tetap berdiri tanpa saling menyentuh. Dan penahanan diri itu justru berbicara lebih keras daripada pelukan atau ciuman manapun. Minggu-minggu berikutnya berlangsung persis seperti yang diperkirakan Rendra Mahardika Wiranegara. Danendra Arya Kusuma mulai sering datang bersama auditor dan penasihat hukumnya untuk memeriksa setiap pengeluaran restoran. Dalam salah satu pemeriksaan, ia dengan sengaja menunjukkan daftar gaji Nadira Ayu Pramesti, biaya meja kecil, bantal, serta seluruh perlengkapan yang digunakan Keisha Anindya Pramesti. Semuanya tercatat sebagai pengeluaran restoran. Dengan senyum puas ia berkata kepada Rendra Mahardika Wiranegara di hadapan Nadira Ayu Pramesti. Inilah buktinya. Perabot anak-anak di restoran. Mau kamu sendiri yang menjelaskan semua ini kepada para investor, atau biar saya yang melakukannya? Selama ini Nadira Ayu Pramesti memilih dia menghadapi berbagai sindiran. Namun kali ini berbeda. Kali ini yang diseret adalah Keisha Anindya Pramesti, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menjadikan putrinya sebagai sasaran. Ia berdiri perlahan, menatap Danendra Arya Kusuma tanpa sedikit pun gentar. Semua bantal, meja kecil, dan perlengkapan yang digunakan putri saya akan saya bayar sendiri hari ini juga, katanya dengan ketenangan yang terasa begitu dingin. Saya akan membawanya pulang. Bahkan kalau perlu, mulai besok saya akan membawa sendiri seluruh bahan baku yang saya gunakan agar tidak ada satu rupiah pun yang bisa Bapak jadikan alasan untuk menyerang saya. Tetapi izinkan saya mengatakan satu hal kepada Bapak, Tuan Danendra Arya Kusuma. Nadira Ayu Pramesti menatap lurus ke mata Danendra Arya Kusuma tanpa sedikit pun berkedip. Bapak datang ke sini dengan harapan menemukan cerita yang memalukan agar bisa menekan rekan bisnis Bapak. Karena tidak menemukannya, sekarang Bapak memilih menciptakan cerita itu sendiri. Dan hal itu lebih banyak menggambarkan siapa diri Bapak daripada siapa kami. Wajah Danendra Arya Kusuma langsung memerah. Ia tidak terbiasa dibantah dengan cara seperti itu, apalagi oleh seorang koki pastri. Jaga ucapan Anda, katanya dengan nada dingin. Di dunia ini, yang berhak menentukan segalanya adalah orang yang menanamkan modal, sedangkan Anda tidak membawa apa-apa. Nadira Ayu Pramesti tetap berdiri tegak. Saya memang tidak membawa modal, jawabnya tenang. Tetapi saya membawa kedua tangan saya. Tanpa tangan orang-orang yang bekerja seperti saya, uang sebanyak apapun hanya akan menghasilkan hidangan penutup beku yang tidak memiliki jiwa. Setelah mengatakan itu, ia meninggalkan ruangan dengan kepala tegak, meskipun seluruh tubuhnya bergetar. Ia baru saja berdiri melawan kekuasaan secara langsung, dan ia tahu bahwa orang-orang yang terbiasa memegang kuasa jarang sekali memaafkan keberanian seperti itu. Malam harinya, ketika Nadira Ayu Pramesti sedang menunggu Transmetro Bandung sambil menggendong Keisha Anindya Pramesti yang telah tertidur di bahunya, Rendra Mahardika Wiranegara menyusulnya ke halte. Tentang yang terjadi tadi di dalam, ucapnya pelan. Saya seharusnya tidak membiarkan Danendra Arya Kusuma menempatkan ibu dalam situasi seperti itu. Maafkan saya. Nadira Ayu Pramesti menggeleng perlahan. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk membela saya, katanya dengan suara yang kini jauh lebih lembut karena kelelahan. Sudah 2 tahun saya terbiasa membela diri sendiri. Yang perlu saya ketahui hanya satu hal. Ia berbalik menatap Rendra Mahardika Wiranegara di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Dengan sedikit mengangkat dagu ke arah restoran Rasa Nusantara, seolah mencakup restoran itu, dirinya, Rendra Mahardika Wiranegara, dan Keisha Anindya Pramesti sekaligus, ia bertanya, apakah semua ini nyata? Ataukah hanya sebuah kisah indah yang akan runtuh begitu diterpa badai pertama? Saya sudah tidak sanggup lagi mempercayai harapan yang mudah hancur. Ada seorang anak yang bergantung pada setiap keputusan yang saya ambil. Di bawah cahaya lampu jalan itu, dengan Keisha Anindya Pramesti yang tertidur di antara mereka, Rendra Mahardika Wiranegara melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diduga Nadira Ayu Pramesti.
Ia tidak mengumbar janji manis ataupun mengatakan bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Sebaliknya, ia memilih mengatakan sesuatu yang jauh lebih sulit tetapi jauh lebih jujur. Saya tidak tahu apakah saya akan menang melawan Danendra Arya Kusuma, katanya. Saya juga tidak tahu bagaimana akhir dari persoalan restoran ini. Mungkin saya akan kehilangan tempat ini. Tetapi ada satu hal yang benar-benar bisa saya janjikan. Apapun yang terjadi pada restoran ini, pada bisnis saya, ataupun pada Danendra Arya Kusuma, kedua tangan ibu tidak akan pernah kembali disembunyikan. Kalau restoran ini harus tutup, saya akan membuka restoran lain. Kalau itu pun tidak memungkinkan, saya akan membangun dapur baru di tempat lain. Apapun caranya, saya tidak akan membiarkan ibu meninggalkan dunia yang menjadi keahlian ibu lagi. Itu bukan keputusan Danendra Arya Kusuma. Itu keputusan saya dan ibu. Nadira Ayu Pramesti menatapnya lama, mencari tanda-tanda kebohongan di wajah pria itu, mencari celah dari seseorang yang sekadar pandai mengucapkan kata-kata yang ingin didengar orang lain. Namun ia tidak menemukannya. Yang ia temukan justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada ancaman Danendra Arya Kusuma. Ia menemukan seseorang yang benar-benar berniat untuk tetap tinggal. Dan keyakinan bahwa seseorang akan tetap tinggal adalah hal yang telah lama berhenti ia percayai. Tepat saat itu Transmetro Bandung datang dengan suara rem yang berdecit dan cahaya lampunya menerangi halte. Nadira Ayu Pramesti membenarkan posisi Keisha Anindya Pramesti di pelukannya. Menginjak anak tangga pertama, lalu sebelum benar-benar naik ia menoleh sekali lagi. Besok sore, katanya pelan, saya akan membawa tepung sendiri. Kalimat sederhana itu merupakan jawaban paling dekat dengan kata iya yang sanggup ia berikan malam itu. Sebuah iya untuk terus melangkah, iya untuk mulai mengambil risiko, dan iya yang sebenarnya sama sekali tidak berbicara tentang tepung. Rendra Mahardika Wiranegara mengangguk pelan lalu tetap berdiri di halte. Memandangi Transmetro Bandung yang perlahan menjauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pria yang memiliki hampir segala sesuatu tetapi kehilangan makna hidup itu merasakan sesuatu yang sangat asing di tengah krisis terburuk dalam bisnisnya, harapan. Keesokan harinya Nadira Ayu Pramesti menepati ucapannya. Ia datang membawa tepung miliknya sendiri di dalam kantong kertas coklat. Sikap keras kepala yang sederhana itu membuat Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum begitu melihatnya memasuki dapur, karena ia mengerti bahwa kantong tepung tersebut adalah lambang kemandirian sekaligus tekad untuk tetap bertahan. Namun sore itu tidak berlangsung seperti biasanya. Danendra Arya Kusuma datang lebih awal bersama pengacaranya dan dua orang lain yang mengenakan jas resmi sambil membawa map-map dokumen. Dengan nada dingin khas seseorang yang merasa telah memenangkan permainan bahkan sebelum dimulai, ia mengumumkan bahwa rapat para pemegang saham akan dilaksanakan sore itu juga di ruang makan restoran Rasa Nusantara untuk menentukan masa depan restoran tersebut. Rendra Mahardika Wiranegara sama sekali tidak terlihat terkejut. Ia memang sudah memperkirakan langkah itu akan datang. Namun yang tidak pernah diperkirakan Danendra Arya Kusuma adalah bahwa Rendra Mahardika Wiranegara ternyata telah datang dengan persiapan yang tidak kalah matang. Semua orang kemudian duduk mengelilingi meja panjang di ruang makan restoran Rasa Nusantara. Nadira Ayu Pramesti, yang bukan pemegang saham ataupun bagian dari kepemilikan restoran, memilih berdiri di ambang pintu dapur sambil menggenggam tangan Keisha Anindya Pramesti. Ia tidak sanggup pergi. Ia juga tidak mampu berpura-pura bahwa hasil rapat itu tidak menyangkut dirinya. Karena meskipun namanya tidak pernah tercantum dalam satupun dokumen perusahaan, masa depannya sedang dipertaruhkan di meja tersebut. Danendra Arya Kusuma mulai membuka map-map berisi laporan keuangan, proyeksi keuntungan, serta presentasi yang telah ia persiapkan dengan rapi. Ia berbicara panjang lebar mengenai kerugian, keputusan emosional, dan bagaimana seorang pengusaha sejati tidak boleh membiarkan perasaan mengalahkan logika bisnis. Setiap kalimat diucapkannya dengan penuh keyakinan, menikmati setiap detik seolah kemenangan sudah berada di tangannya. Setelah selesai, ia mempersilakan Rendra Mahardika Wiranegara berbicara dengan senyum tipis yang nyaris mengejek. Namun Rendra Mahardika Wiranegara tidak mengeluarkan setumpuk dokumen.
Ia hanya meletakkan selembar cek di atas meja. "Ini cek untuk membeli seluruh saham Anda di restoran ini," katanya tenang. "Nilainya sesuai harga yang Anda tetapkan sendiri 2 tahun lalu, ditambah 20%. Kita sama-sama tahu jumlah ini lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Tanda tangani pengalihan sahamnya, terima uangnya, dan selesaikan semuanya. Bukankah itu tujuan utama Anda sejak awal?" Untuk sesaat wajah Danendra Arya Kusuma kehilangan ketenangannya. Ia datang bukan dengan harapan sahamnya dibeli. Ia datang untuk menunjukkan bahwa kekuasaan selalu berada di tangan pemilik modal. Namun kini Rendra Mahardika Wiranegara justru menggunakan uang untuk mengeluarkannya dari permainan. "Kamu tidak bisa begitu saja membeli saya," katanya berusaha mengembalikan wibawanya. Rendra Mahardika Wiranegara tetap menjawab dengan nada datar. "Benarkah? Bukankah selama ini Anda sendiri yang selalu mengatakan bahwa orang yang memiliki modal adalah orang yang berhak menentukan segalanya? Kalau begitu, hari ini saya menggunakan modal saya untuk meminta Anda meninggalkan restoran ini. Restoran tetap berjalan seperti sekarang. Koki pastry tetap bekerja di sini. Semua tetap sama. Yang berubah hanya satu, Anda." Seluruh ruangan mendadak sunyi. Pengacara Danendra Arya Kusuma berdeham pelan lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Kemungkinan besar ia sedang menjelaskan bahwa nilai yang ditawarkan sangat menguntungkan dan memperpanjang sengketa hanya akan membuat keadaan semakin merugikan. Rahang Danendra Arya Kusuma mengeras. Sebelum mengambil pena, ia sempat melirik Nadira Ayu Pramesti yang masih berdiri di pintu dapur dengan tatapan penuh kebencian, seolah seluruh kegagalan rencananya adalah kesalahan perempuan itu. Namun pada akhirnya ia memang seperti yang selama ini dipahami Rendra Mahardika Wiranegara, seseorang yang selalu memilih keuntungan finansial di atas segalanya. Ia menandatangani dokumen pengalihan saham, meletakkan pena, berdiri tanpa menyalami siapapun, lalu meninggalkan restoran Rasa Nusantara bersama pengacara dan para asistennya. Bersamaan dengan tertutupnya pintu restoran, seolah seluruh bayangan gelap yang selama berminggu-minggu menyelimuti tempat itu ikut menghilang. Ruang makan menjadi sangat hening, tetapi kali ini keheningannya terasa ringan dan bersih. Rendra Mahardika Wiranegara menyandarkan tubuhnya ke kursi, memejamkan mata beberapa saat karena kelelahan, lalu perlahan membuka mata dan mencari Nadira Ayu Pramesti yang masih berdiri bersama Keisha Anindya Pramesti di ambang dapur. "Dia sudah pergi," katanya lirih, seolah dirinya sendiri masih sulit mempercayainya. "Semuanya sudah selesai." Nadira Ayu Pramesti tidak langsung menjawab. Ia melepaskan genggaman tangan Keisha Anindya Pramesti, lalu berjalan perlahan melintasi ruang makan hingga berhenti tepat di depan Rendra Mahardika Wiranegara. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan tidak ada lagi meja dapur, mangkuk adonan, ancaman, ataupun prasangka yang memisahkan mereka. Yang tersisa hanyalah jarak tipis yang berkali-kali mereka rasakan tetapi selalu mereka pilih untuk tidak lewati. Kali ini Nadira Ayu Pramesti yang melangkah lebih dulu. Ia mendekat beberapa sentimeter terakhir, mengangkat tangannya perlahan, lalu menyentuh pipi Rendra Mahardika Wiranegara. Tepat di atas janggut yang pernah disebut Keisha Anindya Pramesti terasa geli ketika disentuh. Setelah itu ia menciumnya dengan lembut, bukan karena dorongan sesaat, melainkan karena sebuah keputusan yang telah matang di dalam hatinya. Rendra Mahardika Wiranegara membalas ciuman itu seperti seseorang yang akhirnya diizinkan pulang ke tempat yang telah lama dirindukannya. Ketika bibir mereka berpisah, dahi keduanya tetap saling bersandar. Mereka berdiri diam, merasakan napas satu sama lain tanpa tergesa-gesa. Dengan suara hampir berbisik Nadira Ayu Pramesti berkata, "Ternyata Bapak benar tentang satu hal. Saya juga tidak ingin semua ini hanya menjadi kisah indah yang runtuh ketika badai datang." Rendra Mahardika Wiranegara tersenyum pelan. Dan ternyata kisah ini memang tidak runtuh. Tepat pada saat itu Keisha Anindya Pramesti, yang sejak tadi menyaksikan semuanya dari pintu dapur dengan mata membulat penuh rasa ingin tahu, berlari kecil menghampiri mereka lalu memeluk kaki Nadira Ayu Pramesti dan Rendra Mahardika Wiranegara sekaligus dengan kedua lengan mungilnya.
seolah tanpa sadar melengkapi kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Rendra Mahardika Wiranegara mengangkat Keisha Anindya Pramesti dengan satu tangan tanpa melepaskan genggaman Nadira Ayu Pramesti dengan tangan yang lain. Untuk sesaat mereka bertiga larut dalam satu pelukan yang sama. Mata Nadira Ayu Pramesti dipenuhi air mata, tetapi kali ini bukan air mata yang harus ia sembunyikan seperti di toko kue seruni pada hari pertama itu. Air mata kali ini adalah air mata kebahagiaan yang tidak lagi perlu disembunyikan dari siapapun. Namun masih ada satu hal yang belum selesai. Masih ada sebuah lingkaran yang harus ditutup. Sore itu juga, ketika suasana kembali tenang dan restoran rasa Nusantara kembali dipenuhi kehangatan seperti biasanya, Nadira Ayu Pramesti masuk ke dapur, mencuci kedua tangannya hingga ke siku, mengikat rambutnya dengan rapi, lalu mengajak Keisha Anindya Pramesti naik ke bangku kecil di sampingnya. "Masih ingat kue ulang tahun dengan bunga-bunga ungu yang dulu kamu inginkan?" tanyanya. Keisha Anindya Pramesti mengangguk cepat dengan mata berbinar. "Kue yang dulu Mama janji akan kita buat bersama memakai tangan kita sendiri," lanjut Nadira Ayu Pramesti sambil tersenyum. "Ulang tahun itu belum sempat kita rayakan sebagaimana mestinya, sayang. Hari ini Mama menepati janji itu. Hari ini adalah harinya." Di dapur profesional yang dalam waktu 2 bulan telah menjadi bagian dari hidupnya, dengan Rendra Mahardika Wiranegara berdiri diam di ambang pintu sambil membiarkan momen itu sepenuhnya menjadi milik ibu dan anak tersebut, Nadira Ayu Pramesti dan Keisha Anindya Pramesti mulai membuat kue ulang tahun mereka. Gadis kecil itu mengaduk adonan dengan kedua tangannya yang menggenggam erat pengocok adonan sementara ibunya membimbing setiap gerakannya. Tepung berhamburan kemana-mana. Saat merasa tidak ada yang memperhatikan, Keisha Anindya Pramesti diam-diam mencicipi sedikit adonan dari ujung jarinya. Nadira Ayu Pramesti tidak menegurnya. Ia membiarkannya, karena sejak awal memang itulah makna dari semua ini. Mereka memanggang 3 lapis kue kecil. Setelah dingin, Nadira Ayu Pramesti membuat glasir dengan warna ungu lembut yang persis seperti warna yang pernah diminta putrinya berbulan-bulan lalu di toko kue seruni. Dengan penuh kesabaran ia menghias permukaannya menggunakan bunga-bunga kecil berwarna ungu satu demi satu, lalu membiarkan Keisha Anindya Pramesti membuat beberapa bunga terakhir yang sedikit miring dan tidak sempurna, tetapi justru terasa paling indah. Kue itu adalah kue yang sama dengan kue yang dulu tidak pernah berhasil mereka bawa pulang. Kue yang harus dibatalkan sambil menyembunyikan air mata seorang anak kecil. Bedanya, kali ini kue itu tidak dibeli dengan uang yang nyaris tidak mereka miliki. Juga bukan hadiah karena rasa kasihan. Kue ini lahir dari kedua tangan mereka sendiri. Dari tangan Nadira Ayu Pramesti yang akhirnya keluar kembali dari tempat persembunyiannya di sebuah dapur yang dipertemukan takdir pada hari paling sulit dalam hidupnya. Bersama seorang pria yang memandangnya bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan penghargaan atas kemampuan yang dimilikinya. Ketika kue ulang tahun itu selesai, Keisha Anindya Pramesti memandanginya dengan wajah penuh kekaguman, lalu menoleh kepada ibunya. "Mama, ini kue yang benar, kan?" tanyanya polos, mengingat dengan caranya sendiri janji yang pernah diucapkan ibunya. Tenggorokan Nadira Ayu Pramesti langsung terasa sesak. Ia berjongkok hingga sejajar dengan tinggi putrinya, sama seperti yang pernah ia lakukan di depan toko kue seruni pada hari pertama mereka bertemu dengan Rendra Mahardika Wiranegara. Bedanya, kali ini tidak ada lagi rasa sakit yang harus disembunyikan, tidak ada lagi senyum palsu, dan tidak ada lagi air mata yang harus ditelan sendiri. "Ya, sayang," jawabnya sambil mengusap pipi putrinya dengan lembut. "Inilah kue yang sesungguhnya." Setelah itu Rendra Mahardika Wiranegara melangkah mendekat dengan kehati-hatian seseorang yang sedang meminta izin untuk memasuki momen yang sangat berharga. Ia mengeluarkan 3 batang lilin kecil yang entah sejak kapan telah ia siapkan, 3 lilin yang dahulu tidak pernah sempat dinyalakan pada hari ulang tahun Keisha Anindya Pramesti. Ia menyalakannya satu persatu hingga 3 nyala api kecil menerangi wajah ceria Keisha Anindya Pramesti, wajah penuh kebahagiaan Nadira Ayu Pramesti, dan juga wajahnya sendiri. Tidak ada pesta besar, tidak ada ruangan penuh tamu, tidak ada perayaan mewah seperti yang dahulu dibayangkan Nadira Ayu Pramesti. Yang ada hanyalah sebuah dapur,
sebuah kue yang dibuat dengan tangan sendiri, 3 batang lilin kecil, dan 3 orang yang 2 bulan sebelumnya sama sekali belum saling mengenal. Tetapi kini tanpa pernah merencanakannya telah menjadi jawaban atas kekosongan yang selama ini masing-masing simpan di dalam hati. Keisha Anindya Pramesti menarik napas sedalam-dalamnya dengan semangat khas anak berusia 3 tahun. Lalu meniup ketiga lilin itu hingga padam. Dalam keheningan sesaat sebelum lampu dapur kembali dinyalakan oleh Nadira Ayu Pramesti, Rendra Mahardika Wiranegara perlahan mencari tangan perempuan itu dan menggenggamnya. Nadira Ayu Pramesti membalas genggaman tersebut tanpa ragu. Pada hari ketika mereka pertama kali bertemu di toko kue Seruni, seorang pria melihat seorang ibu berusaha menyembunyikan air mata putrinya. Namun alih-alih merasa iba, ia memilih berjongkok di hadapan seorang anak kecil dan bertanya dengan tulus apakah benar kue buatan rumah selalu terasa lebih lezat. Itulah pertanyaan sederhana yang tanpa disadari telah mengubah kehidupan mereka bertiga untuk selamanya. Kini, dengan mulut yang masih menikmati sepotong kue ulang tahun yang akhirnya benar-benar mereka buat sendiri, dengan Keisha Anindya Pramesti duduk di pangkuannya sambil tanpa sengaja mengoleskan glasir ke kemeja mahalnya yang sama sekali tidak lagi ia pedulikan, dan dengan Nadira Ayu Pramesti duduk di sisinya memandangnya dengan tatapan yang tidak mungkin dibeli oleh uang sebanyak apapun, Rendra Mahardika Wiranegara akhirnya mengetahui jawabannya. Jawaban itu muncul dengan kepastian yang tumbuh dari ruang kosong di dalam hatinya yang selama bertahun-tahun tidak pernah terisi. Tanpa keajaiban besar, tanpa peristiwa luar biasa, hanya melalui tepung, kesabaran, dan 2 tangan yang menolak terus bersembunyi dari dunia, ruang kosong itu akhirnya kembali penuh. Ternyata benar, kue yang dibuat di rumah memang terasa lebih lezat. Dan yang sesungguhnya dibangun di dalam rumah bukan hanya sebuah kue, melainkan sebuah keluarga. 3 tahun berlalu, tepat selama seorang anak kecil bertumbuh menjadi gadis yang lebih besar. Keisha Anindya Pramesti kini berulang tahun yang ke-6. Kali ini tidak ada lagi kotak kue berwarna merah muda yang harus dikembalikan, tidak ada lagi kaleng kopi berisi tabungan yang disembunyikan di lemari dapur, dan tidak ada lagi surat tagihan sewa dari Haryono Santoso yang menunggu di atas meja seperti ancaman yang terus menghantui. Sebagai gantinya, sejak sebelum matahari terbit, dapur telah dipenuhi aroma mentega hangat. Nadira Ayu Pramesti bangun ketika langit masih gelap untuk mulai membuat kue ulang tahun putrinya sebelum seluruh rumah terbangun. Dapur itu bukan lagi dapur pinjaman ataupun dapur sempit dengan kompor 2 tungku tempat ia dahulu menghitung semua kekurangan hidupnya. Kini dapur itu benar-benar menjadi miliknya. Di pintu kaca bagian depan terpampang sebuah papan nama sederhana yang ia pilih sendiri setelah berkali-kali menolak desain yang lebih mewah. Ia hanya menginginkan nama yang jujur menggambarkan tempat itu, sebuah toko tempat segala sesuatu dibuat dengan tangan dan hati. Toko tersebut dibuka oleh Nadira Ayu Pramesti dan Rendra Mahardika Wiranegara sebagai rekan usaha. Nadira Ayu Pramesti menyumbangkan keahlian dan dedikasinya, sementara Rendra Mahardika Wiranegara menyediakan modal serta semua hal yang diperlukan untuk memulainya. Sejak hari pertama Nadira Ayu Pramesti bersikeras agar seluruh dokumen hukum mencantumkan mereka sebagai mitra usaha yang setara, bukan sebagai penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tanpa promosi besar ataupun kemewahan, toko itu perlahan dipenuhi pelanggan hanya karena mereka datang sekali, mencicipi hasil karya Nadira Ayu Pramesti, lalu kembali lagi bersama keluarga dan teman-teman mereka. Perempuan yang selama 2 tahun pernah mengurung kedua tangannya kini justru memulai pekerjaannya setiap pukul 5 pagi dengan tangan penuh tepung karena pilihan hidupnya sendiri. Dan hanya pekerjaan yang dipilih dengan sepenuh hati yang membuat tangan terasa benar-benar hidup. Ia bergerak lincah di dalam dapur dengan keyakinan yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Saat sedang mengocok adonan, ia kembali menyadari bahwa dirinya sedang tersenyum sendirian, persis seperti pada sore pertama di restoran rasa Nusantara bertahun-tahun lalu. Bedanya, dahulu senyum itu lahir karena rasa takjub, sedangkan sekarang senyum itu telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dari lantai atas bangunan yang kini menjadi rumah mereka, tepat di atas toko, terdengar langkah-langkah kecil menuruni tangga. Mereka sengaja memilih tinggal di atas tempat usaha, bukan pindah ke kawasan mewah yang mampu dibeli Rendra Mahardika Wiranegara tetapi terasa asing bagi Nadira Ayu Pramesti. Bahkan sebelum melihatnya,
Nadira Ayu Pramesti sudah tahu bahwa yang datang adalah Keisha Anindya Pramesti. Hanya dari irama langkahnya yang selalu melompati dua anak tangga terakhir. Kebiasaan yang telah ribuan kali dilarang oleh ibunya tetapi tidak pernah berhasil diubah. Gadis kecil itu memasuki dapur dengan piyama, rambut yang masih acak-acakan, dan bekas lipatan bantal di pipinya. Ia langsung berhenti begitu melihat kue ulang tahun yang belum selesai dihias di atas meja kerja. "Itu kue ulang tahunku." "Ya, Mama?" Tanyanya dengan kesungguhan khas anak berusia 6 tahun, yang entah mengapa masih mengingatkan Nadira Ayu Pramesti pada gadis kecil berusia 3 tahun yang dahulu bertanya tentang bunga-bunga ungu di atas kue impiannya. "Iya, itu memang kue untukmu," jawab Nadira Ayu Pramesti sambil tersenyum. "Tapi jangan disentuh dulu. Bunganya masih belum selesai." Kini Keisha Anindya Pramesti sudah mengucapkan kata ungu dengan jelas dan sempurna. Kesalahan-kesalahan lucu yang dulu sering ia ucapkan perlahan menghilang bersama bertambahnya usia, dan terkadang perubahan kecil seperti itu justru membuat hati Nadira Ayu Pramesti sedikit rasa nyeri karena menyadarkan bahwa putrinya benar-benar sedang tumbuh besar. Tanpa diminta, Keisha Anindya Pramesti menarik bangku kecil yang selalu digunakannya, menaikinya, lalu mencuci kedua tangan hingga ke siku persis seperti kebiasaan ibunya sebelum mulai bekerja. 3 tahun terakhir mereka selalu membuat sendiri setiap kue ulang tahun bersama-sama. Kebiasaan itu sudah bukan lagi sekadar tradisi, melainkan hukum kecil yang berlaku di rumah mereka. Tepat saat ibu dan anak itu bersiap mulai menghias kue, Rendra Mahardika Wiranegara muncul di ambang pintu dapur. Namun kali ini ia tidak datang sendirian. Rendra Mahardika Wiranegara datang sambil menggendong sebuah bungkusan kecil yang dibalut selimut lembut. Tubuh mungil itu bergerak pelan dengan gerakan khas bayi yang baru lahir, sementara satu tangan besarnya menopang kepala sang bayi dengan kehati-hatian yang 3 tahun sebelumnya bahkan tidak pernah ia bayangkan mampu ia lakukan. Putra bungsu mereka tertidur lelap. Bayi yang baru berusia 5 minggu itu telah membalikkan seluruh isi rumah menjadi lebih riuh sekaligus lebih bahagia daripada yang pernah mereka bayangkan. Rendra Mahardika Wiranegara kini bukan lagi pria berjas biru yang mengukur kehidupan dengan angka dan laporan keuangan. Ia berdiri tanpa alas kaki, mengenakan kaos lama yang bahunya terkena noda susu, dengan lingkar mata khas seorang ayah baru yang kurang tidur tetapi justru tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Namun ketika memasuki dapur dan melihat dua perempuan kesayangannya, Nadira Ayu Pramesti dan Keisha Anindya Pramesti, sama-sama berlumuran tepung di bawah cahaya matahari pagi, ia kembali berhenti sejenak di ambang pintu. Tepat seperti bertahun-tahun lalu ketika ia berdiri terpaku di depan toko kue seruni, menyaksikan seorang ibu asing berusaha menyembunyikan air mata putrinya. Bedanya, kali ini semua yang dilihatnya adalah miliknya sendiri. Ia tidak perlu lagi berlari mengejar siapapun agar tidak kehilangan mereka. Ia telah menemukan mereka. Ia telah memilih untuk tetap tinggal. Dan kini tempat itu benar-benar telah menjadi rumahnya. Begitu ayah gendong, dia langsung tidur lagi, katanya pelan sambil mengayun bayi itu secara refleks. Anak kecil ini cuma menangis kalau ayah letakkan. Tanpa mengalihkan pandangan dari glasir yang sedang dihiasnya, Nadira Ayu Pramesti tersenyum tipis. "Sepertinya dia mirip seseorang," ujarnya pelan. "Seseorang yang dulu juga butuh waktu lama sebelum akhirnya mau membiarkan dirinya dipeluk." Rendra Mahardika Wiranegara tertawa kecil, menahan suaranya agar tidak membangunkan bayi itu, lalu melangkah mendekat. Begitu melihat adik laki-lakinya, Keisha Anindya Pramesti langsung menghentikan pekerjaannya menghias bunga fondant dan mengulurkan kedua tangan dengan antusias. Sejak hari pertama sang bayi lahir, ia mencintai adiknya tanpa sedikit pun rasa cemburu. Rendra Mahardika Wiranegara datang sambil menggendong sebuah bungkusan kecil yang dibalut selimut lembut. Tubuh mungil itu bergerak pelan dengan gerakan khas bayi yang baru lahir, sementara satu tangan besarnya menopang kepala sang bayi dengan kehati-hatian yang 3 tahun sebelumnya bahkan tidak pernah ia bayangkan mampu ia lakukan. Putra bungsu mereka tertidur lelap. Bayi yang baru berusia 5 minggu itu telah membalikkan seluruh isi rumah menjadi lebih riuh sekaligus lebih bahagia daripada yang pernah mereka bayangkan.
Rendra Mahardika Wiranegara kini bukan lagi pria berjas biru yang mengukur kehidupan dengan angka dan laporan keuangan. Ia berdiri tanpa alas kaki, mengenakan kaos lama yang bahunya terkena noda susu, dengan lingkar mata khas seorang ayah baru yang kurang tidur tetapi justru tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Namun ketika memasuki dapur dan melihat dua perempuan kesayangannya, Nadira Ayu Pramesti dan Keisha Anindya Pramesti, sama-sama berlumuran tepung di bawah cahaya matahari pagi, ia kembali berhenti sejenak di ambang pintu. Tepat seperti bertahun-tahun lalu ketika ia berdiri terpaku di depan toko kue seruni, menyaksikan seorang ibu asing berusaha menyembunyikan air mata putrinya. Bedanya, kali ini semua yang dilihatnya adalah miliknya sendiri. Ia tidak perlu lagi berlari mengejar siapapun agar tidak kehilangan mereka. Ia telah menemukan mereka. Ia telah memilih untuk tetap tinggal. Dan kini tempat itu benar-benar telah menjadi rumahnya. Begitu ayah gendong, dia langsung tidur lagi, katanya pelan sambil mengayun bayi itu secara refleks. Anak kecil ini cuma menangis kalau ayah letakkan. Tanpa mengalihkan pandangan dari glasir yang sedang dihiasnya, Nadira Ayu Pramesti tersenyum tipis. Sepertinya dia mirip seseorang, ujarnya pelan. Seseorang yang dulu juga butuh waktu lama sebelum akhirnya mau membiarkan dirinya dipeluk. Rendra Mahardika Wiranegara tertawa kecil, menahan suaranya agar tidak membangunkan bayi itu, lalu melangkah mendekat. Begitu melihat adik laki-lakinya, Keisha Anindya Pramesti langsung menghentikan pekerjaannya menghias bunga fondant dan mengulurkan kedua tangan dengan antusias. Sejak hari pertama sang bayi lahir, ia mencintai adiknya tanpa sedikit pun rasa cemburu. Tidak ada yang pernah diambil darinya untuk diberikan kepada bayi itu. Justru sejak adiknya hadir, hidupnya menjadi semakin utuh. Ia memperoleh seorang ayah yang secara resmi mengangkatnya sebagai anak dengan kesungguhan yang sama seperti ketika seseorang menandatangani keputusan terpenting dalam hidupnya. Ia memperoleh nama keluarga yang kini dipakai oleh mereka berempat. Dan ia memperoleh seorang adik yang sangat ia sayangi. Aku mau lihat adik, pintanya penuh semangat. Rendra Mahardika Wiranegara segera berjongkok agar Keisha Anindya Pramesti bisa melihat wajah adiknya dari dekat. Gadis kecil itu dengan hati-hati menyentuh pipi sang bayi menggunakan satu jari yang masih dipenuhi gula halus, meninggalkan titik putih kecil di pipinya. Ia tertawa puas. Adik sekarang manis, katanya polos, seolah taburan gula itu benar-benar membuat adiknya menjadi lebih sempurna. Tidak seorang pun berusaha menghapus noda gula kecil tersebut. Titik putih itu tetap menempel di pipi bayi, bagaikan hiasan mungil yang sengaja dibuat oleh kakak perempuannya. Melihat mereka bertiga, Nadira Ayu Pramesti kembali menyadari bahwa hidup selalu memiliki cara yang tidak pernah terduga untuk mengembalikan apa yang pernah dirampas darinya. Yang kembali memang hampir tidak pernah datang dalam bentuk yang dulu ia minta, tetapi justru hadir dalam bentuk yang jauh lebih indah daripada yang pernah mampu ia bayangkan. Akhirnya mereka berempat menyelesaikan kue ulang tahun itu bersama-sama. Atau setidaknya begitulah menurut keluarga kecil itu. Karena meskipun sang bayi hanya tertidur sepanjang waktu, kehadirannya tetap dianggap sebagai bagian dari setiap momen penting. Keisha Anindya Pramesti menempelkan bunga-bunga fondant ungu terakhir. Bentuknya sedikit miring dan tidak seragam, tetapi Nadira Ayu Pramesti sama sekali tidak berniat memperbaikinya. Ia telah lama belajar bahwa bunga yang sempurna bisa dibuat oleh siapa saja. Sedangkan bunga yang sedikit miring selalu memiliki cerita karena dibuat oleh tangan anak sendiri. Ketika kue ulang tahun itu selesai, Nadira Ayu Pramesti melangkah mundur beberapa langkah untuk memandang hasilnya. 3 lapis kue kecil, glasir berwarna ungu lembut, dan bunga-bunga fondant yang memenuhi permukaannya. Selama sesaat bayangan kotak kue yang dahulu pernah ia dorong kembali ke atas meja kasir di toko kue seruni melintas di benaknya. Namun kenangan itu tidak lagi terasa seperti luka yang menganga. Kini ia hanyalah sebuah bekas luka yang sesekali disentuh untuk mengingatkan dari mana seseorang pernah memulai perjalanan hidupnya. Rendra Mahardika Wiranegara tampaknya menangkap perubahan kecil di wajahnya. Ia menghampiri dari belakang sambil tetap menggendong bayi mereka dengan satu lengan, lalu melingkarkan lengan satunya di pinggang Nadira Ayu Pramesti.
Dengan suara yang begitu pelan hingga hanya bisa didengar olehnya, ia membisikkan sesuatu di dekat telinganya. Dengan suara berat yang sama, suara yang 3 tahun sebelumnya pernah bertanya kepada seorang anak kecil apakah benar kue buatan rumah selalu terasa lebih lezat, Rendra Mahardika Wiranegara berbisik pelan. Sedang memikirkan apa? Nadhira Ayu Pramesti sedikit menyandarkan tubuhnya ke belakang, bersandar pada dirinya, pada bayi yang sedang mereka gendong bersama, pada kehangatan dan keteguhan keluarga yang mereka bangun sedikit demi sedikit. Saya sedang memikirkan betapa dekatnya saya dengan keputusan untuk tidak masuk ke toko kue seruni hari itu, jawabnya lirih. Saya hampir saja membeli kue di tempat lain yang lebih murah. Hampir tidak pernah membatalkan pesanan itu. Hampir tidak pernah bertemu dengan Bapak. Rendra Mahardika Wiranegara mengeratkan sedikit pelukannya di pinggang perempuan itu. Dan saya juga hampir tidak masuk ke sana, katanya pelan. Hari itu saya melewati jalan itu hanya karena kebetulan. Tujuan saya sebenarnya ke tempat lain. Saya sudah terlambat, bahkan sempat berpikir untuk tidak berhenti sama sekali. Mereka terdiam beberapa saat, sama-sama menyadari betapa tipis benang yang pernah menggantungkan seluruh hidup mereka. Betapa menakutkan sekaligus indahnya kenyataan bahwa sebuah kehidupan bisa berubah hanya karena hitungan detik, karena satu langkah kaki yang hampir tidak melewati sebuah pintu, atau karena seorang pria yang hampir memilih terus berjalan tanpa berhenti. Tapi Bapak berhenti, ujar Nadhira Ayu Pramesti sambil tersenyum. Ya, jawab Rendra Mahardika Wiranegara, saya berhenti. Tidak ada lagi yang perlu diucapkan. Semua jawabannya sudah ada di hadapan mereka. Di dapur yang dipenuhi aroma mentega hangat, pada Keisha Anindya Pramesti yang kini telah tumbuh besar dan berbicara dengan jelas, pada bayi mereka yang masih tertidur dengan butiran gula halus kecil di pipinya, dan pada kedua tangan Nadhira Ayu Pramesti yang tidak pernah lagi bersembunyi sejak malam ketika Rendra Mahardika Wiranegara berjanji di bawah cahaya lampu jalan bahwa apapun yang terjadi, kedua tangan itu tidak akan pernah kembali disembunyikan. Saat itu mereka sama-sama belum tahu bagaimana akhir cerita mereka, tetapi kini janji itu telah menjadi kenyataan. Keisha Anindya Pramesti segera meminta lilin ulang tahunnya dengan semangat khas anak berusia 6 tahun. Nadhira Ayu Pramesti meletakkan 6 batang lilin di atas kue kali ini, bukan lagi 3 seperti dahulu. Ia menyalakannya satu persatu sementara putrinya memandang nyala api kecil itu dengan mata berbinar-binar. Cahaya matahari pagi mulai membanjiri ruangan melalui jendela kaca besar yang menghadap ke jalan. Jendela yang mengingatkan Nadhira Ayu Pramesti pada pantulan kaca tempat bertahun-tahun lalu ia pertama kali melihat seorang pria berjas biru memperhatikannya dari kejauhan. Bedanya, kini pria itu tidak lagi berdiri jauh darinya ataupun menunggu keberanian untuk mendekat. Ia berdiri tepat di sisinya, menggendong putra mereka dengan satu tangan dan merangkul pinggangnya dengan tangan yang lain. Ketika Keisha Anindya Pramesti menarik napas dalam-dalam untuk meniup keenam lilinnya, mereka berempat berdiri begitu berdekatan hingga hembusan napas gadis kecil itu membuat beberapa helai rambut sang bayi bergerak pelan. Bayi itu hanya mengernyit kecil tanpa terbangun. Keenam lilin pun padam. Selama sesaat dapur dipenuhi asap tipis dan bayangan singkat sebelum cahaya pagi kembali memenuhi seluruh ruangan. Pada detik yang singkat itu, persis seperti malam pertama ketika mereka meniup 3 lilin kecil di dapur sederhana bertahun-tahun lalu, Rendra Mahardika Wiranegara kembali mencari tangan Nadhira Ayu Pramesti dan menggenggamnya. Nadhira Ayu Pramesti membalas genggaman itu dengan erat. Kali ini tidak ada lagi bayangan buruk yang menunggu di depan pintu, tidak ada lagi Danendra Arya Kusuma dengan laporan keuangannya, dan tidak ada lagi rasa takut yang tersimpan diam-diam di atas meja. Yang ada hanyalah keluarga kecil mereka, kue ulang tahun itu, dan aroma hangat yang meresap perlahan ke dalam hati lalu memilih tinggal selamanya. Aroma yang dahulu pernah mengingatkan pada rasa sakit kini hanya membawa ketenangan. Nadhira Ayu Pramesti memotong potongan pertama kue ulang tahun itu dan memberikannya kepada Keisha Anindya Pramesti, yang menerimanya dengan kedua tangan seolah sedang menerima sesuatu yang sangat berharga. Setelah menggigitnya, dengan mulut yang penuh glasir ungu, gadis kecil itu kembali mengucapkan kalimat yang telah menjadi tradisi keluarga mereka. Kalimat yang dahulu membuka semuanya dan kini menutup perjalanan panjang mereka dengan sempurna.
Ini yang benar, kan, Mama? Tanyanya sambil tersenyum. Nadira Ayu Pramesti memandang seluruh keluarganya yang berkumpul mengelilingi meja dapur yang dipenuhi cahaya matahari pagi. Kini tidak ada lagi yang harus disembunyikan, tidak ada lagi air mata yang harus ditelan diam-diam, dan tidak ada lagi senyum yang harus dipaksakan. Dengan suara paling mantap dan paling tulus yang pernah keluar dari bibirnya, ia menjawab, "Iya, sayang. Inilah yang benar. Dan sejak awal, inilah yang sesungguhnya."